Sobat CF, gimana nih? Masih semangat kan buat ngeraih PK instannya? Nah, pada kesempatan kali ini, tim JF mau nge-review sedikit materi TPA tentang barisan atau seri bilangan. Nah, contoh soal dari barisan atau seri bilangan itu yang kayak gini nih Sobat CF. Nah, Sobat JF, kali ini aku mau nerangin tentang 4 trik buat ngerjain tipe soal barisan atau seri bilangan yang aku singkat dengan SDKL. SDKL itu S, sering, D duluan, K, konversi, dan L lompat. Nah, Sobat JF, S yang aku maksud sering itu adalah sering latihan soal. Karena tipe soal ini itu soal logika, jadi kita harus sering latihan soal biar terbiasa dan logika kita lebih terasah sehingga lebih mudah pas ngerjain soal. Terus yang D itu maksudnya kerjain duluan. Nah, Sobat JF, kita harus kerjain duluan. Ya nggak harus sih, tapi saran aja kerjain duluan. Soalnya kan tipe soal ini nggak ada yang namanya rumus mutlak. Jadi kayak lebih enak aja kalau dikerjain duluan. Terus yang K itu konversi huruf ke angka. Nah, ini tuh memudahkan banget buat ngitungnya. Terus yang L itu biasanya lompat 1 angka, 2 angka, atau 3 angka. Jadi pas kita coba soalnya itu loncat 1 angka nggak bisa, terus kita coba yang kedua angka. Begitu seterusnya. Halo Sobat CF, bertemu lagi dengan kami, sahabat CF. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deret angka dengan huruf. Nah, pelajaran ini termasuk yang gimana ya, terlihat gampang-gampang susah itu. Soal ini tuh sering keluar di ujian SBMP PK Instan, hampir 5-8 soal lah ya. Dan soal ini tuh termasuk terbilang gampang-gampang susah. Gampangnya terlihat angka saja, susahnya tuh kita mencari polanya sendiri gitu, mencari rumusnya sendiri. Jadi sini saya memberikan beberapa tips untuk mengerjakan soal deret angka dengan huruf. Yang pertama, periksa bilangan pertama dengan bilangan kedua. Dan apabila kita belum mengetahui hubungan antara bilangan 1 dengan bilangan 2, kalian bisa menggunakan tips kedua, yaitu periksa bilangan pertama dengan bilangan ketiga dan seterusnya. Periksa ini masih dalam konteks hubungan ya antara bilangan 1 dan bilangan 2. Kita belum mengetahui polanya. Kita harus mengetahui hubungan antara bilangan 1, 2, atau 3 dengan hubungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Setelah mengetahui hubungan antara bilangan 1 dan bilangan kedua, kita jadi mengetahui polanya. Dan yang kedua, ini untuk huruf ya, tips untuk huruf. Yang pertama, kita konversifikasikan ke dalam angka seperti A, yaitu bilangan pertama. Dan untuk konversikan ini kita cukup ingat-ingat, untuk memudahkan ya, cukup ingat-ingat EJOTI. Nah, di mana E ini bilangan ke-5, J huruf ke-10, O huruf ke-15, T huruf ke-20, dan Y huruf ke-25. Oke, untuk membuat kalian lebih paham ya Sobat CF, ya, kini saya akan memberikan beberapa contoh antara tips yang pertama, yang kedua, atau tips untuk angka ini. Yang pertama contoh angka 1, 2, 4, 8, dan tidak diketahui. Nah, untuk mencari bilangan hubungan ini kita harus tahu antara bilangan 1 dan 2 apakah dijumlah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Apa ya? Oh, kita udah tahu 1 dan 2 bilangannya hubungannya untuk dikali 2, dan 2 ke 4 hubungannya dikali 2 juga, 4 ke 8 juga dikali 8.
otomatis kita sudah tahu polanya kan dikali 2. Jadi 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian kita kasih contoh yang kedua, 14, 17, dan 20. Nah, di sini kita akan mencari bilangan hubungan antara 14 ke 17, apakah dijumlah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Oh, ternyata dari 14 ke 17 dapat diketahui apabila dijumlah dengan angka 3. Begitupun juga dari 17 ke 20 juga ditambah dengan 3. Otomatis kita sudah tahu polanya, otomatis untuk bilangan ketiga juga ditambah 3. Jadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Mudah kan Sobat CF? Sekarang kita akan memberikan contoh untuk yang huruf ya, untuk yang bilangan huruf. Kita akan memberi beberapa contoh untuk yang huruf ya. Kita lakukan dengan I, G, E, dan C. Cara mengerjakan ini tentunya huruf-huruf ini akan dikonversikan ke dalam angka ya. Lalu huruf-huruf ini kita konversikan ke dalam angka. Kita nulis A, B, C, D, E. Oh iya, kita kan harus ingat huruf E joti di mana itu huruf kelima. Jadi itulah manfaatnya, kita bisa lebih tahu kalau pakai angka. Tapi saya ini untuk menggambar, jadi kita nulis itu teruskan F, G, H, I. E itu kan yang kelima, kita lingkari hurufnya ada di soal, lingkari G, lalu E udah saya lingkar, lalu C. Kalau seperti ini kita kan sudah tahu polanya kan Sobat CF, dimana I ke G melompati satu huruf ke depan, dari G ke E juga satu huruf melompati satu huruf. Begitu juga dengan E dan C, otomatis C melompati satu huruf ke depan dan mendapati huruf A. Mudah kan Sobat CF? Sementara ini saya berikan contoh seperti ini untuk memahami tips yang saya berikan. Sobat CF, selanjutnya saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan soal deret angka dan huruf ini ya, dimana soal jenis ini pun cukup sangat banyak sih polanya, dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pola, 4 pola saja untuk dasar, dan pola ini tuh untuk angka dan juga huruf. Oke, tanpa basa-basi akan saya jelaskan. Yang pertama, ini pola bilangan deret ya. Yang pertama, pola bilangan genap. Dimana pola bilangan genap ini pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Tentunya dengan berurutan ya. Kalau tidak berurutan nggak jadi pola bilangan genap gitu. Oke, dan akan saya berikan contohnya ya, walaupun Sobat CF kan juga sudah tahu contoh pola bilangan genap kan ya. Akan saya tulis 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau seperti ini pun Sobat CF pun juga tahu, kita cuma nanti akan mencari bilangan-bilangan yang lain. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Dimana pola bilangan ganjil yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Tentunya juga secara berurutan. Jika nggak berurutan nggak terbentuk pola. Contohnya sudah diketahui kan Sobat CF, 1, 3, 5, 7, 9, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga adalah pola bilangan aritmatika. Ya, dimana pola bilangan ini adalah pola bilangan dimana bilangan sebelum 2 sesudahnya memiliki selisih yang sama. Jadi pola bilangan ini itu memiliki selisih yang sama menggunakan rumus A plus dalam kurung N min 1 dikali B, dimana UN itu adalah suku ke N atau bilangan ke N, dan A itu angka pertama, lalu B itu bida
beda atau maksudnya selisih dari huruf kedua ke pertama gitu, selisihnya berapa gitu. Lalu yang keempat yaitu pola bilangan geometri. Di mana pola bilangan geometri ini suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya, suatu bilangan yang tetap. Oh ya, lupa sobat CF untuk bilangan aritmatika yang contoh bilangan aritmatika ini. Akan saya berikan contoh yaitu 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Geometri juga akan saya berikan rumusnya, di mana UN sama dengan AR pangkat N-1. Sudah tahu kan rumusnya ini sobat CF? akan juga saya berikan contoh geometri yaitu 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini tuh cara mudahnya tuh untuk perkalian, jadi 1 ke 2 itu dikali 2, 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, perkalian semua dan angkanya sama. Itu adalah pola bilangan geometri. Mudah kan sobat CF? Jadi seperti itulah pola-pola dalam deret angka dan huruf pada pelajaran kali ini. Oke sobat, untuk contoh soal deret angka dan huruf, contoh yang pertama 18, 16, 14, 19, 17, 15. Lanjutannya, ini adalah pola bilangan yang paling mudah. 18 ke 16 di min 2, 16 ke 14 di min 2, 14 ke 19 di plus 5, 19 ke 17 di min 2, 17 ke 15 di min 2. Pola angka tersebut menggunakan min 2 plus 5, min 2 di plus 5. Jadi 15 di plus 5, 20. Contoh soal yang kedua, 80 dikurangi 60, 20. 60 dikurangi 41, 19. 41 dikurangi 24, 17. 24 dikurangi 10, 14. Pola ini belum bentuk ya. Jadi kita lihat 20 ke 19 min 1, 19 ke 17 min 2, 17 ke 14 min 3. Sudah terlihat ya, polanya sudah urut, jadi min 1, min 2, min 3, min 4. 14 dikurangi 4, 10, 10 dikurangi 10, jadinya 0. Contoh soal yang ketiga. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu, atau mau dikerjakan, saya berikan waktu ya. Udah. Sekarang kita lihat. 128, 64, 32, 16, 84. Jadinya. Ini 4. 4 kali 2 kan 8 ya. Jadi 128. Ini polanya dibagi 2 semua. Pola angka sebelumnya dibagi 2. 21, 28 dibagi 2, 64. 64 bagi 2, 32. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. Jadi 4 dibagi 2, 2. Jadi polanya dibagi 2. Angka yang sebelumnya dibagi 2 gitu maksudnya. Di deret huruf angka awal, kita itu harus mengubah huruf ini ke dalam angka dulu. A berarti kan 1, C 3, E A B C D E 5. Kalian harus menghafal ya, kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan materinya, cara menghafal caranya gimana. Kita lanjut yang G 7, 1, 9. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 ini namanya pola bilangan ganjil.
7, 9, 11, 3. Kalau sudah ini, huruf yang berada di angka 11 itu apa dan 13 itu apa? 11 berarti kan K sama M. K sama M. Jadi hasilnya K sama M. Contoh yang kelima, kita lihat dulu. Udah, ini tidak usah dirubah ke angka ya, lihat aja FED. Lihat FED, GHI, LKJ, ABC, DEF, GHI, K, GI, JKL, M, NO. Dan seterusnya. Mudah kan Sobat JL?